Pernahkah kamu lihat kendaraan berhenti sendiri, seolah sedang menjemput seseorang? Atau mungkin pintu bus yang terbuka perlahan, padahal tidak ada sopir sama sekali di dalamnya. Kalau kamu penasaran, subscribe dulu Cermin Malam sebelum bus malam berhenti tanpa alasan tepat di hadapanmu. Cerita ini terjadi di halte Ciledug. Jam menunjukkan jam 2:40 dini hari. Malam itu, halte hanya dijaga oleh 2 orang petugas, Deno dan Haris. Biasanya, pada jam segini, jalur sudah sepi total. Bus terakhir sudah lewat sekitar 1 jam sebelumnya. Dan suasana di sekitar halte hanya ditemani suara angin dari jalan layang di atas. Deno sedang memeriksa perangkat tiket ketika tiba-tiba terdengar suara pengereman lembut. Pelan, tapi sangat jelas. Ia langsung menoleh ke arah jalur. Di sana, sebuah bus Transjakarta Koridor 13 tampak melaju perlahan dengan lampu kabin yang menyala penuh. Deno heran. "Loh, jadwal siapa ini?" tanyanya dalam hati. Dia cek monitor, tapi tidak ada satupun bus yang terdaftar akan mendekati halte. Bus itu berhenti dengan sempurna, tepat di garis putih. Sangat presisi, seolah dikemudikan oleh sopir profesional. Tapi saat Deno melihat ke kaca depan, kursi pengemudi terlihat kosong. Benar-benar kosong. Haris, yang juga melihat kejadian itu, berjalan mendekat dengan hati-hati. "Pasti ada sopirnya. Mungkin lagi turun sebentar," katanya, mencoba menenangkan diri. Namun, saat mereka berdua mendekati pintu bus, pintu itu tiba-tiba terbuka sendiri. Dengan suara mekanis lembut, seperti sedang mempersilahkan seseorang untuk masuk. Deno memberanikan diri naik 1 langkah. Seketika, hawa di sekitarnya langsung berubah. Suhu di dalam bus terasa jauh lebih dingin daripada udara di luar. Seperti AC yang menyala maksimal. Padahal, saat diperiksa, tombol AC menunjukkan posisi mati. Kursi-kursi di dalam bus tertata rapi. Tidak ada barang tertinggal. Tidak ada jejak siapapun. Kabinnya bersih sekali, seolah baru saja dicuci. Saat memeriksa mesin tiket otomatis, mereka menemukan hal yang lebih janggal lagi. Di salah satu kursi, tergeletak sebuah tiket kertas yang baru saja tercetak. Bahkan, masih terasa hangat. Ini aneh, karena mesin tiket otomatis di halte itu sudah tidak aktif sejak tengah malam. Haris menatap Deno dengan wajah pucat. "Kita cek CCTV deh," katanya. Mereka berdua bergegas ke ruang monitor. Rekaman CCTV menunjukkan dengan jelas bus itu datang tanpa sopir. Kabinnya benar-benar kosong. Bahkan saat pintu terbuka, tidak ada siapapun di dalamnya. Hanya kursi-kursi diam dan cahaya kabin yang anehnya lebih terang dari biasanya. Kalau kamu lihat bus datang sendiri tanpa sopir seperti itu, kamu bakal nekat cek ke dalam, panggil petugas lain, atau langsung menjauh? Coba tulis di kolom komentar. Saat Deno dan Haris kembali ke peron, bus itu masih diam di tempat yang sama. Namun tiba-tiba, lampu dashboardnya menyala pelan. Indikator sistemnya berkedip-kedip, lalu terdengar suara halus dari bagian kemudi. Bukan suara mesin, tapi lebih seperti klik kecil, tanda sebuah sistem otomatis baru saja aktif. Pintu bus kemudian menutup perlahan. Setelah itu, tanpa ada satupun orang yang menyentuhnya, bus itu bergerak maju, sedikit demi sedikit. Deno dan Haris hanya bisa terpaku, menyaksikan bus itu melaju kembali ke jalur jalan layang. Gerakannya perlahan tapi stabil, seolah sedang mengikuti rute yang hanya ia sendiri yang tahu. Ketika bus itu hampir hilang di tikungan, lampunya berkedip sekali, lalu redup dan menghilang dalam kegelapan. Setelah itu, jalanan kembali sunyi. Ternyata, kejadian malam itu bukanlah yang pertama kali. Dari catatan petugas, bus serupa pernah beberapa kali muncul di jam yang sama, sekitar jam 2:45. Pada malam-malam tertentu, kadang lampunya menyala terang sekali, seolah baru keluar dari pool. Kadang, hanya lampu kabinnya saja yang menyala, sementara bagian luarnya gelap gulita. Dan kadang, pintunya terbuka, lalu tertutup sendiri. Satu hal yang selalu sama, tidak pernah ada sopir di dalamnya. Pihak Transjakarta
pernah mencoba memeriksa rekaman CCTV di sepanjang rute tersebut. Tapi yang aneh, rekaman selama 5-7 menit selalu menjadi gelap total. Tepat saat bus misterius itu seharusnya muncul, bukan rusak, bukan hilang, hanya gelap tanpa visual sama sekali. Beberapa teknisi menyebutnya sebagai glitch system. Namun, Deno merasa ada sesuatu yang lain. Suatu malam, ia iseng memeriksa tiket misterius yang pernah ia temukan. Nomor serinya menunjukkan tanggal aktivitas bertahan-tahan yang lalu, pada rute lama yang bahkan sudah tidak beroperasi lagi sejak jaringan direvisi. Seolah bus itu masih setia menjalani jadwal lamanya yang sudah usang. Dan sejak saat itu, setiap kali jarum jam mendekati jam 2:45 dini hari, Deno selalu menoleh ke arah jalur layang. Kadang tidak ada apa-apa, tapi kadang ia melihat sepasang lampu jauh yang tampak seperti kendaraan yang sedang mendekat. Jika pintunya terbuka, ia hanya akan berdiri diam dan tidak akan pernah melangkah masuk. Kalau seandainya sebuah bus kosong berhenti tepat di depanmu, jam 2:45 dini hari, kamu bakal naik, menunggu bus berikutnya, atau langsung pergi dari halte itu? Kalau cerita ini bikin kamu merinding pelan, jangan lupa like, komen teori kamu, dan subscribe Cermin Malam, biar nggak ketinggalan misteri transportasi malam berikutnya. Ingat, di sini, cerita adalah peringatan.